Yuk aktifkan akun Cortex dan ajukan kode otorisasi DJP. Nah, untuk insan Persada juga bisa tonton langsung dialog kita di channel YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel, dan juga bisa simak juga dialog kita hari ini lewat streaming, juga bisa di aplikasi radio kita di Play Store dengan keywordnya adalah Radio Abdi Persada. Nah, kita langsung saja dengan narasumber kita, ada Bapak Sony Kustanto. Yeah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, nah mungkin kayaknya agak kejauhan, Pak, ya. Suaranya ya. Nah, itu. Okay. Nah, jadi Bapak Sony ini insan Persada adalah penyuluh pajak ahli muda insan Persada di KPP Madya Banjarmasin, dan beliau tidak sendiri. Beliau bersama dengan Ibu Nani Utami. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Semangat ya siang ini ya. Alhamdulillah. Oke, dan beliau ini adalah asisten penyuluh pajak mahir insan Persada di KPP Madya Banjarmasin. Dan dengan yang kita bahas hari ini adalah aktifkan akun Cortex dan ajukan kode otorisasi DJP-nya insan Persada. Tentunya insan Persada juga bertanya-tanya sebenarnya ini apa dan bagaimana. Nah, mungkin bisa dijabarkan nih mungkin dari Bapak Sony dulu nih, yang dimaksud dengan aktivasi akun Cortex ini apa nih, Pak, dan dengan tujuan apa? Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang kita jawab apa ya? Audiennya bukan lagi hanya seorang wajib pajak terdaftar di kami ya. Sekarang ini kita di Radio Abdi Persada itu audiensnya hampir semua itu ya, masyarakat, kalangan masyarakat ya gitu. Jadi ya terkait dengan aktivasi tadi, sebetulnya bagi wajib pajak itu untuk bisa akses ke aplikasi baru ya, Cortex namanya. Nah, DJP mulai tahun 2025 Januari itu kita launching tuh aplikasi perpajakan baru. Hampir setahun berarti ini, Pak, ya? Iya, udah hampir setahun. Kemudian masih tidak hentinya kita kenalkan kepada masyarakat terkait dengan Cortex tadi, karena Cortex ini merupakan sistem administrasi perpajakan modern. Nah, untuk bisa akses ke aplikasi tersebut, tentunya masyarakat atau dalam hal ini bagi pendengar ya itu silahkan melakukan aktivasi akun Cortex-nya sehingga nantinya bisa mengakses data atau menu-menu di Cortex tadi gitu. Nah, jadi tadi kembali lagi pertanyaan apa sih aktivasi tadi? Ya, aktivasi itu adalah melakukan register ke aplikasi Cortex tadi untuk bisa mengakses gitu. Supaya bisa tidak perlu harus ke kantornya berarti, Pak, ya? Betul, iya. Berarti lewat aplikasi ini sudah bisa. Lewat aplikasi, aktivasinya by online. Oh, by online ya. Oke, luar biasa. Masuk nanti ke aplikasi Cortex tadi pakai web base kita. Oh, jadi ada websitenya ya? Betul. Oke. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu nih untuk aktivasi Cortex, akun Cortex ini tadi? Nah, mungkin dari Ibu Nani, silakan. Baik, jadi kalau untuk aktivasi Cortex, Mbak, ya, karena ini hanya sistemnya yang baru ya. Sebelumnya itu kalau DJP kami itu punya DJP online. Iya. Jadi untuk pelaporan untuk melakukan kewajiban perpajakan sebelumnya webnya itu DJP online, di 2025 seperti yang disampaikan Mas Sony itu pindah ke Cortex. Jadi ketika untuk aktivasi Cortex ini yang pasti hampir sama dengan DJP online, kita memerlukan ada 3 nih. Kalau untuk orang pribadi berarti kita punya NPWP yang nicknya sudah dipadankan. Iya. Kemudian ada alamat email yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah nomor HP yang aktif dan ada pulsanya kalau ini. Oh, ini harus ada pulsanya ya? Betul. Untuk apa itu? Nanti untuk menerima otorisasi. Jadi sebenarnya nanti tergantung pilihan kawan pajak nih. Untuk konfirmasinya bisa via email, bisa via SMS. Oh, oke. Kalau dari SMS? Betul, makanya diminta harus ada pulsanya. Oke, untuk membalas SMS-nya ini ya? Atau nanti bagaimana? Untuk menerima link akunnya. Oh, link akunnya harus ada pulsanya. Jadi kalau insan Persada mungkin karena udah keseringan pakai nomor kuota yang akhirnya nomornya nggak kepake ya, tiba-tiba udah nggak aktif, yang ini sebaiknya diaktifkan dulu ya berarti ya. Atau bisa pakai alamat email. Oh, pakai alamat email. Jika memang nomor teleponnya bermasalah atau bagaimana, bisa alamat email ya. Dan bisa, itu emailnya pasti harus yang sudah login juga berarti ya, atau? Betul, harus yang sudah terdaftar di sistem. Kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online kan otomatis NIK sudah padan, alamat email bisa diakses, nomor HP juga bisa diakses. Jadi bisa langsung untuk membuat akun di Cortex via ubah kata sandi. Oh, oke.
Nah, ini kan sudah mulai saat ini lagi musim P3K ya, dan mereka juga mengaktifasi lagi tentang NPWP mereka, dan ini apakah memang memungkinkan untuk menggunakan Cortex ini, Pak Sony? Memungkinkan. Baik, aktivasi tadi itu bisa jadi wajib pajak belum register, belum terdaftar NPWP juga boleh untuk mengaktifasi Cortex. Gitu. Tentunya dengan melakukan registrasi dulu, aktivasi kontraknya dengan dia register dulu gitu. Tapi kalau sudah yang punya NPWP, dia tinggal nanti mengenalkan antara perpindahan dari DJP online itu ke aplikasi Cortex. Tentunya yang dibutuhkan tadi hanya tadi alamat email sebetulnya, kalau memang tadi nomor telepon tadi tanda pulsanya gitu. Opsi pertamanya biasanya wajib pajak atau ini sering menggunakannya email sih untuk menerima link tadi. Nah, sekali lagi bahwa Cortex ini hampir sama kayak DJP ya. Jadi ini berbasis web base ya. Jadi nggak ada aplikasi tertentu. Berarti ini nggak bisa, maksudnya nggak ada aplikasi yang harus di-download. Betul, seperti itu. Karena kan memang memudahkan kan. Pada intinya ini dia simple, kemudian dia sistematis gitu, dan otomasi banyak kan. Sehingga WP tidak perlu lagi melakukan download aplikasi yang kayak sekarang ini kan. Iya, betul. Ada aplikasi existing itu, ada aplikasi kayak e-faktur, kayak e-bupot sebelumnya kayak gitu. Nah, itu digabung jadi satu yang bernama Cortex tadi. Oke. Jadi itu biar WP jadi simple, nggak perlu beberapa aplikasi. Satu, yang kedua tadi tidak perlu install, karena kalau install tuh kebanyakan nanti kalau ada update patch itu WP harus nge-patch lagi gitu lah. Iya, betul. Kalau smartphone-nya update versinya ya kayak gitu, biasanya itu akan ke logout atau harus ikut. Nah, ini kan menggunakan web base ya. Jadi kan nanti bisa pakai browser. Sehingga pada saat nanti ada update aplikasi di kami, itu dia akan langsung mengupdate di web base-nya tadi gitu. Jadi nggak perlu lagi juga database rusak, itu harusnya nggak ada isu itu. Iya, betul. Aplikasi tidak ada, kemudian karena semuanya web base, sehingga WP mau dimanapun di tempat ngopi pun bisa langsung akses tuh ya kan. Iya, betul. Praktis baik menggunakan smartphone maupun laptop. Gitu. Yang penting ada sinyal internetnya. Itu. Kalau itu harus tentu ya. Iya, betul. Nah, alamat Cortex-nya yang kita perlu publish lagi. Alamat webnya ya. Itu di https://2 kemudian cortexdjp.pajak.go.id. Hanya itu ya sementara ini untuk aplikasi yang Cortex-nya. Karena sekarang ini kan rawan juga ya untuk penipuan kayak gitu. Makanya kita info lagi, kita garis bawahi lagi ke masyarakat bahwa yang digunakan alamat web-based Cortex-nya itu hanya tadi yang kita sebutkan ya. Kayak gitu. Oke, jadi nggak ada alamat situs lain. Betul. Dan hanya ini, dan juga kalau insan persada memang ada keperluan menjadi wajib pajak yang memang harus mau mengaktifasi apakah atau mau melakukan apa, ada di website cortexdjp.pajak.go.id ini. Betul, tadi ya. Dari situ. Nah, mungkin sebelumnya juga bagaimana apabila informasi yang ditampilkan atau yang tertampil tidak dikenali atau bahkan tidak tampil, kalau misalnya mungkin adakah gangguan atau bagaimana nih? Mungkin Mbak Ibu Nani Utami, silakan. Jadi kalau yang tadi Mbak ya, kembali ke ubah kata sandi tadi, sebenarnya aktivasi Cortex kan ada dua ya. Iya. Jadi ada via ubah kata sandi yang pertama, kemudian yang kedua ada aktivasi akun wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak, untuk kawan pajak yang sudah punya akun DJP online ini biasanya akan memilih ubah kata sandi gitu untuk membuat kata sandi di Cortex. Nah, tapi ketika kita akses ubah kata sandi, kemudian kita sudah masukkan nick-nya, kemudian kita untuk konfirmasinya kita pilih katakanlah alamat email. Sebenarnya ketika kita pilih baik alamat email maupun nomor HP, di situ nanti akan tertampil, Mbak. Tertampil alamat email maupun nomor HP yang sudah kita daftarkan di sistem, walaupun di situ nanti ada yang disensor tuh, ada beberapa bintang-bintang. Iya, ada bintang-bintangnya ya. Betul. Nah, kalau itu tertampil kita bisa akses aman, tetapi misal itu tertampil kita nggak tahu lagi nih alamat ini yang mana ya, lupa atau nggak bisa kita akses lagi, sudah lama tidak kita pakai, nomornya sudah hangus atau apa, atau bahkan tidak tertampil, itu kawan pajak bisa melakukan update data terlebih dahulu. Tetapi kalau itu bisa langsung datang ke KPP terdekat. Jadi nggak perlu ke KPP terdaftar nih, misal kawan pajak terdaftarnya di Banjarbaru, kemudian saat ini kerjanya di Jakarta gitu, jadi nggak perlu pulang ke Banjarbaru, bisa langsung
ke KPP terdekat saja untuk melakukan perubahan data email maupun nomor HP. Oh, gitu. Oke, baik. Jadi memang harus dipastikan lagi ya alamat emailnya dan nomor teleponnya yang terdaftar itu saat itu nomor yang mana atau email yang mana ya, supaya lebih mudah sih. Kadang tuh mungkin ada yang mengeluhkan, pakai ini agak lama nih. Sebenarnya bukan lama karena situsnya atau tampilan di websitenya ini, tapi mungkin ada masalah mengenai email yang terdahulu yang sudah tidak terpakai. Kita akses, tidak bisa kita akses lagi. Iya, berarti memang sejauh ini masih belum ada masalah ya, berarti di Cortex ini juga. Tidak ada masalah. Tadi nggak suggest infonya alamat email yang tadi dibilang Bu Nani, pada saat aktivasi yang pertama kan menggunakan lupa sandi ubah sandi tadi. Nah itu kan begitu tidak tampil, silahkan Insan Persada tadi ya, ini mengajukan perubahan data ke KPP terdekat, sekali lagi ya, tidak harus ke KPP terdaftar. Iya, kalau misalnya daftarnya bahkan di Jawa terus merantau ke Banjarmasin, ke sini ke Banjarbaru, nggak harus ke Jawa ya. Jadi yang terdekat di mana, nah itu bisa langsung datang ke sana. Nah, gimana nih misalnya untuk suami istri, pasangan yang NPWP-nya gabung dengan pasangannya, misalnya suaminya gabung dengan istrinya atau bahkan sebaliknya. Nah, ini apakah harus aktivasi juga atau bagaimana? Nah, mungkin Pak Sony silahkan. Iya. Untuk tadi NPWP yang suami istri punya NPWP sendiri-sendiri, saran kami harusnya digabung atas NPWP yang istri tadi ikut suami. Oh, gitu. Ya. Nah, dengan digabung itu caranya sebenarnya mudah, bahkan nggak perlu datang ke KPU juga. Oh gitu. Karena di login Cortex-nya pada saat tadi suaminya sudah bisa aktivasi, berhasil, kemudian login, pastikan di daftar unit keluarga atau di UK ya. Nanti di profilnya suami itu ada, atau kalau belum ada ditambahkan istrinya tadi. Oh gitu. Ya, jadi NPWP istri tadi pastikan harusnya kalau kita sarankan tetap digabung ya. Kalau nggak ada perjanjian pisah harta ya ini ya. Kondisi ideal menghendaki ya kita nggak ada perjanjian pisah harta gitu ya antara suami istri, ya sebaiknya tetap harus digabung antara NPWP suami dan istri tadi gitu. Bagi nanti ada konsekuensinya, biar nanti dijelaskan Bu Nani kenapa harus digabung, apa keuntungannya gitu kan. Iya. Kenapa itu Bu Nani? Jadi kenapa? Karena saya sedikit ya mau sambil curhat ya. Saya itu ada NPWP, mungkin suami saya itu ada juga sih sebenarnya. Tapi sebelum menikah kami masing-masing sudah punya nih. Apakah memang baiknya digabung seperti itu atau karena sejauh ini kami masih sendiri-sendiri nih. Memang belum ada sih perjanjian mau kayak Pak Sony tadi. Nah gimana Bu Nani? Iya, jadi kalau suami istri sih enaknya memang digabung, Mbak. Jadi gitu. Keuntungannya kenapa? Ketika NPWP suami sama istri gabung, kemudian istri kita hanya bekerja di satu pemberi kerja, nanti penghasilan kita itu laporannya berarti otomatis masuk ke SPT suami dan dianggap sebagai penghasilan final. Gitu. Jadi tidak akan digabungkan dengan penghasilan suami kemudian dihitung ulang pajaknya. Nah, kalau NPWP-nya masing-masing sendiri-sendiri atau kalau di SPT itu ada MT, memilih terpisah suami istri. Nah, itu nanti penghasilan suami dan penghasilan istri itu akan digabung, dihitung ulang pada saat laporan SPT tahunan, dihitung ulang, kemudian nanti PTKP tentu menyesuaikan ya. KI berarti biasanya kan kita hanya K atau TK, kalau suami istri nanti digabung berarti PTKP menyesuaikan KI anaknya berapa. Nah, nanti untuk perhitungan pajaknya pun nanti akan dihitung sesuai proporsi penghasilan masing-masing suami dan istri. Bisa gitu. Jadi ada kekurangan bayar nanti ketika pelaporan SPT tahunan gitu. Gitu ya. Karena kan penghasilan digabung. Penghasilan kena pajaknya kan jadi lebih gede. Padahal ada tarif progresifnya, bisa jadi nanti layernya seharusnya kalau sendiri-sendiri layer kedua gitu. Ketika digabung nanti kita bisa ke layer ketiga atau bahkan keempat gitu. Karena tarifnya kan progresif ya. Ada 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Malah bisa jadi yang kurang bayar nanti. Seperti tahunannya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin Insan Persada yang punya masalah seperti saya ya. Harus digabung tuh. Iya, baiknya memang digabung nih Insan Persada. Untuk yang NPWP existing sebaiknya juga di non efektif. Nanti bisa diajukan non aktif untuk NPWP istrinya. Kalau sudah aktivasi Cortex-nya berhasil, bisa langsung pengajuan via Cortex via online. Oke, baik. Nah, itu untuk masalah yang suami istri ya. Nah, kalau misalnya sudah aktivasi Cortex tadi ya di website,
Nah mungkin setelah itu apa nih langkah selanjutnya Pak Sony, langkah yang mungkin dilakukan? Kondisinya berarti kawan pajak itu sudah bisa akses tadi ya korteksnya ya. Jadi untuk istri juga boleh diaktifasi juga ya. Nanti karena kaitannya istri ada juga yang dia kepentingannya akan melakukan role akses dari perusahaan yang dia tempat bekerja gitu. Makanya yang tadi pertanyaan istri juga walaupun tadi NPWP mau dipisah mau digabung tetap sebaliknya ada aktivasinya juga biar dia bisa ngakses korteksnya juga. Gitu. Iya. Jadi walaupun digabung pun tadi tetap si istri bisa mengakses korteksnya dia. Oh gitu ya. Karena dia kan nantinya menggunakan NIK loginya. NIK kan melekat ke masing-masing orang ya. Iya gitu. betul. Nah, dengan catatan si NIK tadi istri udah masuk di DUK, gitu ya. Nah terus berarti tadi setelah sudah bisa akses, kemudian tadi yang ditanyakan adalah itu ya. Selanjutnya apa nih misalnya? Apa yang dilakukan gitu kalau setelah aktif. Nah setelah aktif tentunya kan kita harus punya sertifikat digital. Oh iya. Karena apa? Itu digunakan penting pada saat nanti mau menyampaikan SPT tahunan di tahun 2026 ya untuk SPT tahun 2025 juga butuh itu namanya kode otorisasi. Oh ya, kode otorisasi ya. Atau sama dengan sertifikat digital sebetulnya itu. Nah, DJP menyediakan makanya kita singkat KODJP begitu ya. Oke, baik. Jadi makanya kita membahas tentang kode otorisasi DJP ini karena pasti akan diperlukan ya. Betul. Setelah aktivasi tentunya paket selanjutnya adalah atau langkah selanjutnya adalah melakukan pengajuan kode otorisasi melalui Korteks juga. Oh, lewat Korteks juga ya. Mana ini bisa menjelaskan itu? Iya, mungkin silakan Bu Nani. Boleh. Jadi kalau tadi sudah disampaikan sertifikat digital ini sebenarnya sebagai pengganti tanda tangan. Kalau dulu kan kita laporan, kita permohonan masih pakai file ya, iya copy, betul. jadi kita perlu tanda tangan. Nah, si sertifikat digital ini adalah pengganti tanda tangan dari wajib pajak. Jadi ketika kita laporan atau misal tadi Mbak mau menyampaikan nonaktif nih, permohonan di Korteks, nah itu di permohonan di akhirnya itu kita akan diminta untuk tanda tangan elektronik. Jadi kalau kita belum punya sertifikat kita nggak bisa melakukan proses permohonan atau pelaporan SPT gitu. Kemudian nanti permintaannya di mana? Ketika kita sudah berhasil login nanti di Korteks ya, nanti ada menunya di portal saya, kemudian ada menu permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nah, kalau yang gratis ini KODJP itu free. Jadi kalau di situ sebenarnya ada beberapa pilihan, Mbak. Tetapi ada yang berbayar. Kalau yang ini KODJP memang sudah disediakan oleh DJP itu free ya. Iya, gratis. Dan yang berbayar ini untuk yang apa nih? Yang berbayar sebenarnya tinggal pilihan wajib pajak ya Mas ya. Iya, ada. Tinggal pilihan wajib pajak itu. Penyelenggaraan sertifikat elektronik itu ada dari Peruri juga, selain DJP ada juga gitu. Nah, ada yang untuk instansi pemerintah juga. Betul. Kalau untuk Korteks kita sarankan tetap pakai KODJP ya. Gitu. Tadi biar nyambungnya gampang satu gratis ya. Kedua dia bentuknya hanya memasukkan paspres namanya nanti. Oh, apa tuh? Nah, ketika permintaan itu nanti setelah kita klik permintaan nanti akan muncul informasi yang sudah terprofil di situ. Identitas kita, kemudian alamat email, nomor HP itu sudah terprofil semuanya. Kita hanya tinggal memasukkan paspres atau passwordnya untuk tanda tangan kita. Oh gitu. Iya. Memang tanda tangannya ini juga ada passwordnya juga ya? Betul. Karena nanti kalau enggak, kemudian kita misal akunnya kepake orang atau misal kita sempat nitip ke teman gitu, kalau nggak dikunci juga tanda tangannya bisa gunakan ya. Betul, bisa takut disalahgunakan. Jadi paspres tadi bisa berbeda dengan password pada saat mau login Korteks juga bisa boleh berbeda. Karena itu ada ketentuannya dari 8 karakter, dia ada spesial karakter juga, terdiri angka dan huruf, ada salah satu huruf kapital juga ya. Betul. Kayak gitu, ada ketentuannya. Nah, itu sebenarnya pengganti file tanda tangan. Kalau zaman sebelum Korteks, itu tanda tangan elektroniknya DJP itu, sertelnya itu ada file khusus, Bu. Oh gitu. Itu harus di-upload WP kan dulu, berarti kalau nggak bawa filenya nggak bisa tanda tangan dong. Iya benar. Kalau pas di tempat kopi atau di mana kita mau tanda tangan pengajuan susah dong, filenya nggak kebawa, lupa di laptop yang satunya. Susah kan? Iya betul. Nah, dengan KODJP yang Korteks ini, sertifikat digital via Korteks ini hanya melakukan paspres, jadi hanya diingatan doang kan, masukkan paspresnya berapa gitu atau yang create dari pengajuan tadi gitu. Harusnya lebih simpel kan ya.
Iya sih, dan yang mudah diingat juga untuk diri sendiri ya. Nah, kalau yang seumpama tadi ternyata kelupaan Bu Nani, ya gimana coba? Kan banyak terjadi. Karena paspres tadi yang terdiri 8 karakter harus spesial karakter tadi. Kadang sangat memungkinkan untuk lupa ya itu. Iya. Bu Nani coba jelaskan untuk yang tadi. Iya, silakan Bu Nani. Kalau misalnya lupa juga nih password dari paspres tadi. Iya, paspres Sertel tadi ya. Tinggal kita bisa ajukan ulang, Mbak. Tuh, gampang kan ya. Jadi paspres itu bisa kita ajukan berulang kali sebenarnya. Karena ya tadi disampaikan Mas Sony, paspres ini minimal 8 karakter, kemudian harus ada 1 huruf kapital minimal, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Kombinasi ini kan memang diserahkan kepada wajib pajak, tetapi karena kombinasinya ini lumayan ya, bisa jadi kan lupa dan mungkin kepake password yang mana gitu kan. Karena kita sekarang eranya era digital jadi semuanya password gitu. Kalau kita samakan juga sebenarnya nggak aman. Kalau kita bikin beda ya memang kita harus bikin catatan nih. Tetapi kalau lupa nggak apa-apa, tinggal diajukan ulang. Tapi kalau misalnya nih input passwordnya 3 kali gagal, apakah itu ada pemblokiran kah atau? Iya. Ada itu ya? Untuk yang password login ya, kalau untuk login ya. Kalau untuk bukan yang paspres tidak ada. Kalau untuk login 3 kali nanti diminta untuk menunggu 20 sampai 30 menit. Untuk bisa gitu ulang untuk lagi. ngasih waktu untuk diingat lagi ini passwordnya yang mana gitu kan ya. Karena kita berpikirnya kalau begitu udah masuk pintu korteksnya login dianggapnya ya ini memang orang itu gitu. Nah, jadi di kesempatan tidak ada 3 kali, bisa lebih dari itu paspres yang salah tadi. Oke, baik. Memang ini demi keamanan ya. Karena ini di era yang digital di mana semua sudah dipermudah sebenarnya, tapi kita juga harus tetap berhati-hati gitu ya. Secure tetap ya. Iya, betul. Nah, setelah berhasil nih mengajukan permintaan itu, apakah otomatis sertifikat atau kode otorisasi DJP ini bisa langsung dipakai atau nunggu waktu berapa, misalnya 2 minggu atau seminggu baru bisa dipakai nih? Pak Sony silakan. Kalau untuk setelah pengajuan harusnya saat itu juga dia mendapatkan sertifikat tadi. Gitu. Tapi setelah berhasil melakukan pengajuan kode otorisasi tadi, wajib pajak harus memvalidasi sertifikat digitalnya tadi, gitu lah. Itu di menu Cortex juga. Gitu. Di Cortex juga ya? Di Cortex. Jadi tinggal masuk data eksternal, ya kan? Kemudian nanti pilih digital sertifikat. Pada saat pilih pertama kali setelah pengajuan pasti statusnya tidak valid dulu, invalid gitu. Nah, setelah invalid kemudian kita geser ke kanan sedikit menunya, di situ ada periksa, kemudian menghasilkan dokumen tadi, terus kemudian akan tervalidasi untuk sertifikatnya. Oke. Harus divalidasi dulu nih ya, baru bisa dipakai berarti. Statusnya harus valid dulu. Oke, baik. Nah, akhir-akhir ini juga ya banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan DJP ya. DJP dengan banyak modusnya, macam-macam tuh. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan wajib pajak nih? Apakah memang harus melaporkan? Apakah bisa lewat Cortex ini atau bagaimana? Silakan Bu Nani. Kalau untuk penipuan kan memang modusnya beberapa Mbak ya. Kalau sekarang ini, jadi kalau misal kawan pajak menemukan atau ditelepon nih, misal ada beberapa yang di WA dengan nomor WA-nya, tapi mohon maaf nomor WA-nya memang nomor WA-nya nggak centang biru Mas ya. Kalau biasanya kami pakai terverifikasi gitu. Nah, biasanya nomor WA, kemudian ada nomor di telepon juga, biasanya untuk diminta memandankan NIK, memandankan data. Nah, seperti itu kawan pajak bisa pastikan dulu deh ke KPP terdekat, atau kalau di kami KPP Madya itu ada layanan online-nya, WA online. Gitu. Jadi bisa ditanyakan dulu. Seperti itu. Apakah memang ada yang seperti ini? Gitu. Apakah ada program ini? Ada program ini gitu, atau bisa jadi ada juga yang bahkan datang ke wajib pajak. Nah, kalaupun kami datang seperti ini pasti kami membawa surat tugas. Nah, yang pertama kalau misal didatengin yang mengaku dari orang pajak, DJP, bisa ditanyakan dulu surat tugasnya. Gitu. Gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya didatengin pajak, kita tanya langsung, mungkin adakah surat tugasnya untuk kemarin misalnya? Betul, karena kami pasti keluar harus membawa surat tugas. Gitu. Kalau nggak ada surat tugasnya, bisa kawan pajak laporkan langsung. Oke, baik. Berarti ini cukup mengantisipasi dari kasus penipuan ini ya. Tapi pernah terjadi Pak Sony? Banyak terjadi, malah bahkan
era sekarang itu banyak yang disasar adalah pensiunan. Oh, gitu. Ya, pensiunan banyak terjadi laporan ke kami ada penipuan mengatasnamakan DJP gitu kan. Yang diminta untuk ada yang dia seolah-olah memadankan nik, kemudian dia menggunakan kayak aplikasi tertentu yang disampaikan oleh penipunya, menggunakan web juga sih gitu. Cuman nggak aplikasi web resmi DJP gitu. Oh, gitu. Nah, ada juga yang diminta tadi dia ke ATM dan macam-macam untuk ada payment dan macam-macamnya kayak itu. Nah, intinya berarti kalau sekarang ini pastikan kawan pajak itu memvalidasi dulu. Kalau ada surat maupun tadi yang dibilang Bu Nani WA, telepon, pastikan divalidasi itu benar itu dari kantor pajak. Gitu. Caranya bagaimana? Tentunya menghubungi kantor pajaknya. Iya, gitu. betul. Yang dia mengatasnamakan kantor pajak mana, selalu hubungi dulu itu. Nah, sekarang hampir semua KPP itu mempunyai kontak saluran WA yang benar ya. Call centernya lah ya. Dan bahkan hanya kadang satu KPP satu WA gitu untuk memudahkan WP gitu. Nah, tanpa itu nomor WA-nya berarti kan bukan dari resmi dari kantor itu gitu. Penting ya untuk memvalidasi tadi ya. Karena memang aktivasi akun Kortek ini banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan gitu. Makanya di kesempatan ini juga kita sampaikan selalu untuk memvalidasi dulu pada saat diminta tadi kayak menyebutkan nik, bahkan nomor rekening, tidak ada nomor rekening pada saat aktivasi akun. Iya. Ya. Nah, ini sudah harusnya patut dicurigai ya. Betul. Kalau sudah masuk ke rekening ya. Ya, ada rekening, kemudian ya nggak jelas ada nomor diminta data keluarganya gitu kan. Sebenarnya dia kan bisa memvalidasi mandiri gitu lah. Jadi nggak perlu bantuan orang lain gitu loh untuk aktivasi tadi gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau saya mau bantu nih untuk aktivasi akun Korteknya, bahaya, baru dicurigai. Kecuali memang dari KPP menyelenggarakan kelas pajak untuk aktivasi akun, itu beda cerita ya. Ini kalau dia mandiri dengan menelpon atau memberikan email, saya akan bantu nih untuk aktivasi akun Korteknya, pada divalidasi dulu dari mana gitu untuk kebenarannya ya. Karena banyak banget dipakai untuk penipuan tadi, orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bahkan itu Mbak pernah itu ditelepon disampaikan, misal kita terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru ya di sini ya, kita NPWP-nya KPP Banjarbaru, kemudian ada yang menelpon mengaku dari kantor pajak pusat. Nah, kalau dari pusat sudah bisa dipastikan kami hanya memakai nomor 1.500 200. Itu kalau memang itu langsung dari pusat ya. Dan jarang dihubungi. Jarang dihubungin kalau dari 1.500 200. Ada yang bilang dari kantor Jakarta Selatan atau mana. Nah, itu sudah bisa dipastikan itu salah dan itu penipuan sudah ya. Karena kalau dari pusat itu sudah jarang sekali ya Pak Sony, pasti jarang sekali untuk menghubungi karena pasti dari cabang ya. Sudah dari KPP masing-masing gitu. Bahkan sekarang ini kan banyak ditambah ke penyuluh pajak di seluruh Indonesia, ditambahkan di situ agar dia dapat melayani wajib pajak tentunya gitu. Jadi tidak hanya terpusat dari Jakarta gitu. Dan untuk insan persada nih ya lebih hati-hati lagi, apalagi sudah kalau tanya masalah rekening tadi itu sudah sangat sensitif sekali sih sebenarnya Pak ya. Sudah langsung bisa dicurigai, dan kalaupun insan persada bertemu dengan hal seperti itu, maka dipastikan lagi, dihubungi lagi, coba validasi lagi, konfirmasi lah ya. Iya, betul. Ini benarkah adanya seperti ini atau tidak? Karena ini sangat berbahaya sekali dan pernah terjadi nih Pak Sony ya. Banyak terjadi, terutama pada pensiunan yang itu ya, yang banyak terjadi penipuan tadi Bu. Iya, apalagi pensiunan ini dengan usia yang seperti itu pasti biasanya iya aja nih ya, bahaya juga. Betul, ya. Dan biasanya langsung panik beliau. Biasanya panik kalau langsung panik. DJP gitu panik biasanya. Karena ini ngobrolin soal pajak ya kan. Ini kasusnya pajak, jadi kayak mungkin beliau juga panik, pajak apa lagi nih. Betul, misalnya. Karena kalau pensiunan kan sudah terima bersih ya, kalaupun ada pajak yang dipotong kan sudah langsung dipotong nih sama Taspen berarti misal beliau pensiunan PNS. Jadi kalau ada pajak loh seharusnya nih udah nggak ada apa-apa, tinggal lapor aja kewajibannya kan. Iya betul. Nah kalau udah ada seperti itu insan persada mungkin harus dicari tahu lagi nih benar apa enggaknya daripada merugikan diri sendiri ya. Betul. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar insan persada, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Dialog Persada. Taman Bumi atau Geopark Beratus di Kalimantan Selatan saat ini telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark.
Status ini diumumkan secara resmi oleh UNESCO dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, di Paris, Prancis. Menjadikan Geopark Meratus sebagai bagian dari jaringan geopark dunia yang diakui memiliki nilai geologi, keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan pengakuan dari UNESCO, Geopark Meratus Kalimantan Selatan semakin terbuka lebar sebagai destinasi wisata, edukatif, dan berkelanjutan. sekaligus menjadi kebanggaan baru Indonesia. Mari kita kembangkan, melestarikan, menjaga dan mengelola secara berkelanjutan serta mempromosikan kekayaan geologis dan budaya situs Geopark Meratus Kalimantan Selatan yang merupakan warisan bumi. Majukan terus Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Geopark Meratus, jiwanya Borneo. Informasi ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Stop judi online sekarang. Judi online kian marak di Indonesia. Di Indonesia, pengguna judi online kian meningkat dan mengkhawatirkan. Pemerintah melarang judi online karena masuk dalam tindakan pidana. Pelakunya dapat dihukum penjara serta denda. Mari bersama kita berantas judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial. Terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga, memicu tindakan kriminal, menyebabkan emosi yang tidak stabil, stres dan depresi, pelanggaran privasi dan tersebar luasnya data pribadi, serta terjebak lingkaran buruk dengan pinjaman online ilegal. Hindari judi online sekarang juga. Segera hapus semua aplikasi judi dari ponsel dan komputer. Jangan ragu untuk mencari bantuan ke teman, keluarga, atau profesional jika merasa kesulitan. Blokir semua akses yang akan membawa kita ke permainan judi online. Gunakan internet dengan bijak dan positif. Sayangi masa depan diri dan keluarga karena judi hanya akan membuat hidup sengsara. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Panjenengan remen kalian tembang-tembang Jawi ingkang koplo, hip hop, langgam, utawi ingkang menapa. Ampun khawatir, Abdi Persada FM kagungan sedaya. Sareng kalian kawula bagus ngangeni, sing bagus tur ngangeni. Saben dinten Rebo tabuh 9 dalu. Ampun kesupen dalem rantos nggih wonten Campur Sari Persada ingkang maknyus tenan. Jadi pengen joget kan karena lagu ini? Atau jadi pengen nyanyi karena udah hafal lagu-lagu Bollywood? Yuk ikuti Bollywood Persada setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu Bollywood yang bisa meningkatkan suasana sore Anda menjadi lebih seru. Anda juga bisa kirim-kirim salam dan memilih lagu yang sudah disiapkan. Telepon di 0811 511 1047. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM. Lagu-lagu terbaik dari satu penyanyi. Dengarkan 1 jam 1 penyanyi di lagu-lagu terbaik mereka. Kapan lagi bisa dengerin lagu sealbumnya mereka selama 1 jam? Kalau bukan di lagu terbaik yang hadir dari Senin sampai dengan Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Di sini dapatkan juga informasi tentang mereka. Lihatlah bintang di angkasa malam. Walaupun telah tutup mata, aku melihat binar
lagu terbaik hanya di Abdi Persada 104,7 FM. Lebih dari sekedar radio. Tante. Jo, ada apa? Bayu tante. Kenapa? Itu Pasti nilai ulangan matematikanya bagus kan? bukan tante, itu Bayu. Bayu berkelahi lagi. Ya wajar lah. Nilai pelajarannya bagus, pasti banyak tuh mungkin teman-temannya yang nggak suka ya kan? Jo, siapa sih yang suka ngajak Bayu berantem? Aduh tante, kali ini tuh Bayu bukan berantem, Jadi? tapi lagi overdosis. Dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit sama kepala sekolah. Yang bener. Bayu berantem di sekolah itu karena suka nyolong duit temannya buat beli narkoba tante. Tante tahu nggak? Nggak mungkin. Bayu tuh nggak konsentrasi belajar kalau nggak pakai narkoba. Nggak mungkin. Kata siapa? Kata Riko, temannya Bayu tetangga sebelah. Riko? Iya tante, Riko kan juga pakai narkoba. Lah saya diajakin pakai juga, tapi saya nggak mau tante. Aduh. Masa depan saya bisa hancur. Bayu, anak saya? Ya iyalah tante, untung bukan anaknya mama saya. Ya, selain masa depan hancur, narkoba bisa merusak generasi penerus bangsa kita. Lindungi keluarga dan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita dari pergerakan narkoba. Pastikan keluarga dan lingkungan tempat tinggal Anda bersih dan terhindar dari bahaya narkoba. Biasakan hidup sehat dan stop narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Kita sedang memasuki musim penghujan. Waspadalah terhadap curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan banjir. Cegah banjir dengan selalu membersihkan saluran air. Stop mengotori selokan dan sungai. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat aliran air yang dapat menyebabkan banjir. Tanamlah pohon atau lakukan penghijauan untuk menambah daya serap air tanah. Jika terjadi banjir, matikanlah aliran listrik di rumah untuk menghindari korsleting atau sengatan listrik. Pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Siapkanlah tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, air minum, dan peralatan darurat lainnya. Segera pindah ke lokasi yang lebih aman jika kondisi air terus meninggi. Jagalah kesehatan, waspada terhadap penyakit di musim hujan dan pasca banjir. Selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Semoga selalu sehat dan aman di musim penghujan. Informasi ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Abdi Persada FM. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, lebih dari sekedar radio insan Persada. Masih di sini bersama saya Erva Yuradi di Dialog Persada dan masih dengan KPP Madya Banjarmasin Insan Persada. Masih bersama dengan Bapak Sony Kustanto, beliau adalah penyuluh pajak ahli muda, dan juga ada Ibu Nani Utami, beliau adalah asisten penyuluh pajak mahir Insan Persada. Dan kita masih membahas mengenai ayo kita aktifkan akun Kortex dan ajukan kode otorisasi DJP-nya ya. Karena kalau misalnya bikin akunnya nih Pak, misalnya Pak Sony ya, kita bikin akunnya tapi belum ada login, apakah sudah bisa dihitung kita udah aktif tuh? Ya, itu kan belum dites loginnya, berarti kan di data kami belum dinyatakan Anda sudah aktivasi ya. Iya. Kalau berhasil login baru dikatakan udah aktivasi nih karena udah berhasil login gitu. Oke. Berarti kalau misalnya udah bikin akunnya tapi belum login, masuk, belum login, belum sempurna gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita tadi kan ngobrolin soal kasus penipuan yang marak sekali terjadi apalagi di kalangan pensiunan tadi ya. Nah, pernah ada nggak sih yang mungkin dari situsnya kah, atau kalau tadi kan nomor WhatsApp, bisa nomor WhatsApp yang tidak ada verifikasi centang birunya, ya. Apakah dari websitenya kemungkinan ada nih, Mbak Utami? Nah, yang terbaru ini kemarin sudah ada dari websitenya, bahkan dari Kortex ya yang memang baru ini. Nah, kalau sudah disampaikan tadi oleh Mas Sony, Kortex itu alamatnya Kortex CORETAX DJP gitu ya. Nah, kalau ini Kortex double R, jadi CORR. Jadi nanti
Insan Persada ya. Iya. Insan Persada bisa dipastikan lagi alamat Cortex itu tidak ada huruf yang double. Jadi hanya satu semua Cortex DJP. Atau bahkan C-nya yang double juga itu bukan ya? Bukan. Oke, baik. Nah, ini untuk insan Persada yang mau aktivasi juga harus benar-benar hati-hati dan dilihat lagi untuk melakukan aktivasi dan juga untuk mengajukan kode otorisasi. Nah, mungkin apakah ada cara atau bahkan tutorialnya nih Pak Sony? Ya, untuk saat ini tutorial aktivasi akun Cortex dan juga Salindia juga sudah dipublish oleh alamat resmi DJP gitu. Ada nanti Bu Nani nanti sampaikan ya. Oke, mungkin dari Bu Nani silakan. Jadi kalau untuk alamatnya ya, lamanya di pajak.go.id /ID /lapor strip tahunan. Jadi di situ memang sudah lengkap ya Mbak ya. Jadi ada Salindia atau panduan untuk ini tadi kode otorisasi, aktivasi Cortex, kemudian ada juga untuk SPT tahunan. SPT tahunan ya. Karena kan ini sudah di bulan Oktober, tinggal 2 bulan lagi. Betul. Barengan. Betul, 2 bulan lagi ya. Berarti di situ juga ada tutorialnya atau bahkan ada slide atau apa aja nih? Ada slide-nya. Nanti dibedakan ya, ada untuk yang orang pribadi, ada juga untuk yang badan. Kemudian ada video panduan yang nanti akan langsung didirect ke YouTube resmi kami, Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga nanti di situ ada simulator. Tinggal insan Persada klik, nanti itu otomatis akan masuk ke akun simulator Cortex. Itu. Nah, itu nanti kita bisa login dengan nick kita masing-masing. Kemudian passwordnya nanti sudah ada di situ. Tinggal diklik ada ini tanda tanya, nanti diklik passwordnya sudah tertampil di situ, tinggal kita ketik ulang. Tetapi untuk saat ini memang yang tersedia baru simulator untuk yang SPT tahunan badan khusus perdagangan. Jadi untuk yang usahanya selain perdagangan dan untuk orang pribadi mohon ditunggu dulu. Oke, apalagi yang kelembagaan lain ya, kayaknya ada ya. Betul Kak, misal badan bisa jadi yayasan, cuman kan kebanyakan kalau yayasan di jasa ya. Nah, itu yang belum ada. Tetapi kalau untuk Salindianya, untuk slide-nya sudah ada. Oh gitu. Nah, simulatornya ini sampai kapan nih? Atau mungkin bisa sampai di akhir bulan ini aja kah atau di bulan depan atau gimana nih Pak Sony? Ya, kalau untuk yang terkait simulator itu kan sedang di develop ya. Terutama saat ini untuk simulator badan yang tersedia baru untuk perdagangan gitu. Nah, ke depan nantinya pastinya orang pribadi nih yang dimana jatuh tempo pelaporan SPT-nya kan dia nanti di akhir Maret kan gitu. Iya. Nah, untuk alamat yang simulatornya tadi masih sama dengan disebutkan Bu Nani tadi. Pastikan insan Persada masuk ke alamat yang disampaikan Bu Nani tadi. Hanya itu ya. Di situ untuk video resmi dari kami, tutorial maupun Salindia. Nah, termasuk link untuk simulatornya ada di situ lengkap. Oke. Ya. Jadi untuk insan Persada jangan bingung lagi karena saya pernah sempat ada dengar orang yang masih bingung nih mau lapor SPT ya, tapi bingung caranya atau gimananya. Mungkin berarti langsung ke simulator tadi dan situs tadi ya. Itu langsung ke alamat tadi karena lengkap, ada Salindia kalau mau dibaca-baca dulu. Kalau mau nonton videonya ada videonya. Kalau mau langsung praktek ada dummy-nya ada simulatornya. Oke. Berarti dari simulator ini akan kelihatan misalnya ada kesalahan bisa ini ya. Bisa diulang lagi karena ini hanya simulator kan ya? Betul. Jadi simulator itu ada isian, ada create SPT sama dengan disampaikan SPT-nya, submit SPT-nya. Dan jangan khawatir itu nggak akan mengganggu data realnya ya. Iya. Mana tahu ada khawatir nanti jangan-jangan coba simulator data, ini juga terganggu nih, gimana tuh Pak Sony? Yang benernya terganggu enggak, karena memang alamatnya kalau diperhatikan nanti alamat untuk simulatornya kan beda sama Cortex. Gitu. Jadi memang alamatnya khusus gitu. Betul. Kalau untuk simulator itu ada SPT strip simulasi .pajak.go.id/login. Oke, jadi itu untuk insan Persada. Dan mungkin kalau situs-situsnya ini apakah ada di akun media sosial dari KPP-nya atau dari DJP-nya? Hampir semua KPP mempublish seperti itu. Untuk link-linknya yang tadi. Gitu. Nah, makanya disebutkan Bu Nani tadi satu link itu di situ sebenarnya lengkap ya. Nanti nggak kebanyakan link kemana mencatat linknya. Gitu. Tapi dengan satu link tadi sebenarnya komplit di situ.
Biar nanti lebih praktis, mau ke simulasi bisa atau mau tadi yang aktivasi akun Cortex-nya ya. Karena aktivasi akun Cortex ini penting juga nanti pada saat mendekati akhir tahun nih ya. Iya, betul. Di mana pemberi kerja nanti akan menerbitkan bukti pemotongan akhir tahun selama setahun. Iya. Yang itu akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunannya orang pribadi tadi. Iya, iya. Nah, kalau nggak bisa login Cortex-nya kan tentunya tidak akan menerima bukti potong itu. Karena lawan transaksi atau pemberi kerjanya tadi akan menerbitkan bukti potongnya melalui aplikasi Cortex. Nah, nanti si karyawan tadi bukti potongnya nggak perlu lagi minta ke pemberi kerja, tapi akan masuk otomatis di dokumennya Cortex-nya orang pribadi tadi yang dipotong tadi. Oh, berarti di loginnya dia yang sudah aktif login tadi ya? Iya, betul. Sudah login. Berarti udah ada di menu dokumennya. Iya, langsung akan masuk ke situ. Oke. Bahkan nanti harusnya pada saat pelaporan SPT tahunan tahun 2006 untuk melaporkan tahun 2025, bukti potong yang diterbitkan oleh lawan transaksi tadi akan terprepop di pemotongan SPT tahunannya. Jadi nggak perlu ngisi lagi nomor bobotnya berapa. Iya. Oh, gitu ya. Memang semua sudah dipermudah insan persada di Cortex ini, dan tentunya untuk yang SPT tadi udah ada juga simulatornya ya. Dan ini dari simulator ini mungkin apakah akan sama nih untuk yang aslinya nanti? Ya. Harapannya sih sama, nggak akan jauh berbeda gitu. Karena memang yang dikembangkan itu bisnya kemarin hampir mendekati dari yang realnya gitu. Mungkin kalau kita belajar dari yang sebelumnya, aplikasi di dummy-nya dulu simulatornya Cortex yang awal-awal itu kan, kalau contoh SPT PPN itu nggak ada menu posting. Nah, sekarang ada menu posting kayak gitu, hanya tambahan-tambahan menu kayak gitu, tapi untuk secara pengisian basicnya itu nggak akan banyak berubah. Oh, gitu. Oke. Mungkin kayak tombol klik-kliknya tambah-tambahannya mungkin ya, kayak tadi kayak ibaratnya makanan topping-toppingnya nanti mungkin ada ditambahin menyesuaikan kebutuhannya kan gitu ya. Iya, betul. Itu kalau dianalogikan makanan tadi ya. Betul. Nah, untuk akun Cortex dan kode otorisasi tadi kita ulang lagi ya ini, untuk supaya tetap bisa digunakan, memang baiknya langsung diaktifkan ya Bu Nani ya. Dan andaikan nanti nih, kayaknya nanti aja, apakah ini sebenarnya yang rugi juga orangnya atau bahkan itu tidak apa-apa, atau harus bagaimana nih? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk aktivasi kami minta dari kami kalau bisa sesegera mungkin gitu, karena mengurangi load ketika nanti SPT tahunan ya kan se-Indonesia nih. Iya, betul. Bareng di waktu yang sama. Bareng di 31 Maret. Jadi ketika nanti insan persada nanti aja lah. Nah, takutnya pas nanti memang crowded agak gangguan jadinya gitu. Kalau bisa aktivasinya sekarang, jadi nanti sudah tinggal langsung login, langsung lapor SPT tahunan. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi tadi mungkin kita kelupaan Mas Sony, kalau misal NPWP kita nonaktif, kemudian kita aktivasi Cortex, itu tidak serta-merta menjadikan NPWP tersebut menjadi aktif kembali. Oh, gitu. Itu bukan berarti aktif berarti ya? Bukan. Jadi hanya untuk membuat akun saja. Tapi ketika kita sudah login, tidak serta-merta menjadikan NPWP yang sebelumnya statusnya itu nonaktif menjadi aktif. Oh, gitu. Jadi jangan khawatir nih insan persada mungkin yang pernah dinonaktifkan terus khawatir kalau nanti kalau di Cortex malahan jadi aktif, dan ternyata ini enggak ya. Enggak serta-merta langsung aktif, karena pada saat setelah aktivasi Cortex itu kalau mau aktif harus ada prosedur pengajuan di Cortex-nya. Perubahan gitu ya? Status menjadi aktif. Untuk perubahan status menjadi aktif tentunya tidak perlu approval KPP. Gitu. Langsung dikasih gitu secara sistem. Langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan lah, karena mau aktif nih. Betul. Iya. Kecuali kalau mau nonaktif, itu memang harus penelitian dulu dari kami 5 hari kerja, seperti tadi kita istri ya Mbak mau pengajuan nonaktif NPWP dengan alasan NPWP-nya gabung ke suami. Ke suaminya. Harus diteliti dulu sama nggak dengan dokumen pendukung yang dilampirkan. Kita bisa melampirkan kartu keluarga. Dokumennya. Dokumen-dokumen pendukungnya ini tadi ya. Selama 5 hari nih. 5 hari kerja. 5 hari kerja. Oke, baik. Nah, karena hampir di penghujung nih kita, hampir di penghujung ya tapi. Nah, mungkin apakah dari aplikasi Cortex ini ada kendala-kendala yang berarti yang
mungkin akan ditemukan sama wajib pajak? Apakah mungkin ada nih Pak Sony? Kalau dalam hal ini beberapa hari kemarin memang ada pengembangan dari Sabtu atau Minggu itulah, dia memang untuk aktivasi korteksnya ada kendala waktu itu. Nah harusnya kalau kondisi ideal nggak ada maintenance itu harusnya bisa nggak ada kendala untuk aktivasi baik di hari libur pun gitu. Nah untuk aktivasi akun korteks ini tidak hanya untuk orang pribadi ya, akun korteks badannya pun harus diaktifasi ya, biar nanti meningkatkan performa korteksnya gitu. Dan selain itu untuk aktivasi yang korteks badan ini juga bertujuan untuk biar role aksesnya itu nggak ada kendala. Karena WP yang kami temui ya Mbak Nani itu beberapa WP role aksesnya itu kendala gara-gara aktivasi korteks badannya belum aktif. Gitu. Jadi aktivasi akun korteks itu tidak hanya untuk orang pribadi sekali lagi, tapi di badannya harus diaktifasi sampai dengan login tadi ya. Berarti jangan hanya membuat akunnya saja, tapi harus tetap login ya. Dan ini website ini kan berarti bisa diakses kapan aja ya. Mau malam pun masih bisa. Betul. Oke, baik. Nah, mungkin dari Pak Sony nih, Pak Sony dan juga Bu Nani, apakah ada pesan untuk teman-teman pajak atau wajib pajak atau kawan pajak nih? Ya, dari saya dulu mungkin ya. Dari Pak Sony silakan. Kalau saya pesannya bagi insan Persada, setelah acara ini tentunya segera cek ya akun korteksnya. Apabila belum aktivasi atau belum bisa login, silakan cukup lupa sandi, terus kemudian nanti dilakukan login akun korteksnya ya. Kemudian kalau memang belum pernah melakukan aktivasi, dan tadi untuk menghindari penipuan tadi, saran saya pastikan kalau memang ada yang menghubungi dari KPP, divalidasi dan dikonfirmasi dulu ke KPP yang terkait. Gitu aja sih. Oke, mungkin dari Bu Nani silahkan. Betul. Kalau kata pantun Mbak, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Insan Persada, jadi langsung bisa aktif langsung bisa setelah aktivasi acara aktivasi kode otorisasi gitu. Jadi ketika 1 Januari sudah dapat bukti potong nih dari pemberi kerja, sudah diinfokan sudah terbit bukti potong, bisa langsung laporan gitu. Oke, memang baiknya kalau tadi yang suami istri memang baiknya digabung tadi ya. Betul. Digabung, dan yang belum aktivasi memang harusnya dan segera mungkin. Iya. Tadi pantunnya apa sih? Ikan cepat ikan gabus. Ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Saya jadi pengen nyontek. boleh. Oke. Nah, Insan Persada, karena kita sudah habis waktunya untuk berbincang masalah korteks dan kode otorisasi DJP ini. Nah, mungkin kalau ingin lebih lanjutnya lagi menanyakan tentang korteks ini tadi, bisa langsung ke akun media sosialnya ya. Betul. Oke, di akun media sosial, dan juga nanti juga ada WhatsApp-nya untuk di masing-masing KPP Insan Persada. Jadi kalau yang bingung langsung hubungi aja langsung di sana. Oke, dan terima kasih Bapak Sony dan juga Bu Nani. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi di lain waktu dan kesempatan, dan mungkin dari tema yang berbeda ya. Oke, terima kasih Insan Persada juga yang sudah menyimak kita di siang hari ini. Demikian dialog Persada bersama saya Erva Iradi dan tim yang bertugas. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM.